Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara, pandangan orang tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ada dua. Yang pertama berpandangan positif. Ilmu pengetahuan dan teknologi dipahami sebagai pemberian Tuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia, meringankan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya. Pandangan yang kedua, pandangan negatif. Mereka memandang bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi merusak moralitas manusia. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia semakin jauh dari Tuhannya. Nah, apakah benar demikian? Mari kita belajar dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menyadari sepenuhnya bahwa kami ini adalah makhluk ciptaan-Mu, dan Engkaulah pencipta kami. Melalui channel ini, kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun dan berkati. Biarlah channel ini memberkati banyak orang, dan setiap orang yang menonton video ini semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kami anak-anak-Mu, berseru kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang yang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya itu. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kali ini kita membahas Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mengapa kitab ini disebut Keluaran? Kalau kita mencari kata dasar dari kata Keluaran adalah keluar. Nah, mengapa kitab ini disebut Keluaran? Saudara, jika kita belajar sejarah, maka kita akan tahu bahwa di dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut Shemot. Dan kemudian kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah Exodus. Dari kata Exodus ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Keluaran. Mengapa disebut kitab Keluaran? Karena di dalam kitab ini kita membaca tentang kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi ini adalah kitab yang berkisah tentang perbudakan di tanah Mesir, kemudian datanglah Musa menjadi penolong umat yang berada di tanah Mesir, dan oleh kuasa Tuhan, umat dituntun keluar dari tanah Mesir, berjalan melewati padang pasir, dan memasuki tanah Kanaan. Jadi kitab ini sesungguhnya ditulis oleh Musa.
Dan tujuan ditulisnya kitab ini adalah mau menunjukkan tindakan Allah di dalam sejarah kehidupan umat Israel, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, jika Musa yang menulisnya, kapan dia menulis kitab ini? Catatan kitab suci yang dapat dijadikan petunjuk bagi kita untuk menemukan kapan kitab ini ditulis dapat kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Disebutkan di sana 480 tahun setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Salomo mendirikan bait Allah. Nah, dalam catatan sejarah kita tahu, Salomo mendirikan bait Allah itu pada tahun 965 sebelum Masehi. Itu berarti jika ditambah dengan 480 tahun, maka dapat diketahui bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu terjadi pada tahun 1445 sebelum Masehi. Jadi kitab yang kita baca saat ini sesungguhnya adalah kitab sejarah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan dalam sejarah itulah tangan perkasa Allah bekerja. Allah masuk dalam sejarah hidup manusia, menolong umat yang sedang melangkah berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, sekarang dengan memahami latar belakang kitab ini, mari kita belajar dari teks bacaan kita saat ini, Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Disebutkan dalam ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sekali lagi saya bacakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, apa isi firman-Nya? Itu dicatat dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Dari sini jelas bagi kita, yang kita baca saat ini sesungguhnya adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan yang dia ucapkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Pertama, mari kita arahkan perhatian kita pada ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Dalam ayat yang kedua, Tuhan berfirman, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat segala rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Perhatikan saudara sekalian, ini menarik sekali. Di saat bangsa Israel sedang berada di padang pasir, lalu ada pekerjaan yang harus dilakukan, di antaranya kemah pertemuan, kemudian tabut perjanjian, dan segala macam yang terkait dengan itu harus dibuat. Maka Tuhan menunjuk. Perhatikan ayat 2. Telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur. Tuhan yang menunjuk. Menunjuk Bezalel untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, Bezalel ini dari suku Yehuda. Bezalel artinya Bezalel ini dari suku Yehuda. Bezalel artinya dalam lindungan Allah. Ini nama yang indah, saudara sekalian. Jadi ketika anak ini berada dalam kandungan ibunya, orang tua dari anak ini telah menanamkan doa dan harapan. Doa dan harapan itu kemudian diberikan kepada anak yang lahir. Bezalel artinya dalam lindungan Allah. Nah, karena harapan dan doa orang tua seperti itu, maka Allah mengabulkan permohonan dan doa orang tua yang ditanamkan dalam diri anak ini. Bahwa anak ini selalu ada dalam lindungan Allah. Di sisi lain dengan nama ini, anak ini diingatkan bahwa dalam menempuh kehidupan, pelindungnya adalah Allah. Ini menjadi catatan berharga bagi kita
Wahai para orang tua, kalau engkau memberikan nama anakmu, perhatikan baik-baik. Apa yang menjadi harapanmu? Apa yang menjadi doamu bagi anak yang akan engkau pelihara, yang akan engkau didik ini? Anak yang lahir dalam keluargamu itu. Apa harapan dan doamu? Nah, kemudian berikanlah nama sesuai dengan harapan dan doamu itu. Ini yang terjadi dalam rumpun keluarga ini. Besalel artinya dalam lindungan Allah. Dan karena itu adalah harapan dan doa orang tuanya, itu didengar oleh Tuhan. Ketika dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan keahlian untuk membuat kemah pertemuan, untuk membuat tabut perjanjian. Untuk membuat tabut perjanjian, Tuhan menunjuk Besalel. Nah, apakah hanya menunjuk saja? Mari kita lihat bacaan kita saat ini dalam ayat 3. Ternyata kalau Tuhan menunjuk seseorang untuk menjadi pelayannya, untuk mengerjakan apa yang dia rancang, maka Tuhan akan memenuhi orang itu dengan Roh Allah. Jadi Besalel karena ditunjuk oleh Tuhan, Besalel dipenuhi dengan Roh Allah. Pertanyaan kita, apa pentingnya Roh Allah? Ketika Roh Allah itu memenuhi seseorang, apa pentingnya Roh Allah itu? Dengan adanya Roh Allah, maka kita menghasilkan buah-buah kebaikan. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu benar adanya. Karena di dalam diri kita ada Roh Allah. Nah, Roh Allah itu memenuhi Besalel dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi karena Roh Allah ini memenuhi Besalel, maka Besalel mendapatkan karunia dari Roh Allah itu. Dan karunia itu adalah keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Ini yang harus kita pahami melalui kesempatan ini. Apa itu keahlian? Apa itu keahlian? Ya. Pengetahuan tentang keahlian, sekali lagi, pengetahuan tentang keahlian tertentu, itu namanya teknologi. Orang Yunani menyebutnya teknologia. Terdiri dari dua suku kata, tekne dan logia. Tekne itu keahlian, logia itu perkataan atau pengetahuan. Jadi teknologi adalah pengetahuan tentang keahlian tertentu. Ini yang harus kita pahami. Jika engkau punya pengetahuan tentang keahlian tertentu, itu adalah teknologi. Dan teknologi ini dihadirkan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dalam hal bekerja, manusia sadar ada hal yang rumit, ada hal yang sulit untuk dikerjakan. Disinilah teknologi itu dibutuhkan. Pengetahuan tentang keahlian itu dibutuhkan. Nah, Alkitab saat ini mencatat dalam ayat 3 bahwa keahlian itu bersumber dari Tuhan. Mengapa dia ahli? Karena Roh Allah. Roh Allah itu ada di dalam dirinya. Di era sekarang ini, kita mengenal ada banyak teknologi. Jadi teknologi itu berkembang dengan begitu pesat. Kalau di zaman Musa, Besalel diberikan keahlian untuk membuat rancangan semua pekerjaan yang membutuhkan emas, perak, dan tembaga. Dia punya keahlian mengasah batu permata, mengukir kayu, dan mengerjakan banyak hal. Itu di zaman itu. Nah, di zaman sekarang teknologi itu berkembang. Ada yang disebut teknologi informatika. Membantu manusia menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cepat. Teknologi informatika itu misalnya televisi, media online seperti FB, Twitter, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini semua bersumber dari Tuhan. Jadi Roh Allah itulah yang mengaruniakan
keahlian itu dalam diri manusia sehingga dia menjadi ahli di situ. Dengan pemahaman ini, kita semakin sadar betapa pentingnya kita mendekat kepada Tuhan, karena dialah sumber hadirnya teknologi itu. Nah, kemudian teknologi komunikasi itu berkembang sekarang, membantu manusia melakukan komunikasi dengan sesama dan saling mengirimkan informasi. Jadi, ada teknologi komunikasi yang dapat membantu manusia untuk saling berkirim informasi. Apa itu? Yang paling dekat, ini, handphone. Ini adalah teknologi komunikasi. Ada juga teknologi transportasi, membantu manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya jadi ingat dulu kalau naik kapal dari Sangir menuju ke Manado misalnya, atau dari Manado menuju ke Sangir, itu menempuh waktu beberapa hari. Sangat lama. Sebelumnya bisa berminggu-minggu, baru bisa sampai ke tempat tujuan. Tetapi sekarang dengan teknologi transportasi, kita bisa menempuh perjalanan lebih cepat. Tidak sampai 1 hari, hanya hitung jam, kita telah sampai ke tempat tujuan. Dengan mobil listrik, dengan pesawat, dengan kapal cepat, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah teknologi transportasi. Dan kita bisa memberikan contoh yang banyak lagi tentang kemajuan teknologi ini. Nah, satu hal yang mau ditekankan di sini, melalui bacaan Alkitab ini, bahwa teknologi itu bersumber dari Allah. Nah, Bezalel diberikan itu oleh Roh Allah. Keahlian untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ini karunia yang luar biasa. Satu orang tetapi mendapatkan beberapa karunia. Mengapa Tuhan mengaruniakan itu? Karena memang itu adalah kebutuhan di zaman itu. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Mereka membutuhkan tempat untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan itu harus dikerjakan dengan cepat. Tidak ada waktu lagi bagi Bezalel untuk belajar. Tidak ada waktu lagi bagi Bezalel untuk mengikuti sebuah kursus, mengikuti sebuah pelatihan. Ini padang pasir, saudara sekalian. Di situasi yang seperti itulah, Roh Allah dikaruniakan kepada Bezalel dan dia dapat mengerjakan semuanya itu. Jadi jika engkau punya keahlian, jika engkau mahir dalam sebuah pekerjaan, jika engkau betul-betul spesialis dalam sebuah pekerjaan, ingat dan sadarlah bahwa semuanya itu bersumber dari Tuhan. Dialah sumber segalanya. Dialah yang memberikan itu kepadamu. Sehingga ketika kita punya keahlian, kita menjadi pribadi yang rendah hati karena kita sadar ini pemberian Tuhan. Ini titipan Tuhan bagi kita. Dia berkuasa memberikan dan dia juga berkuasa mengambilnya kembali. Kemudian yang kedua, Bezalel diberikan pengertian. Pengertian adalah kecerdasan emosional, kemampuan manusia untuk memahami sesamanya. Jadi jika ada problem dan itu masalah komunikasi, Bezalel diberikan kemampuan itu, diberikan kompetensi itu untuk memecahkan kebuntuan komunikasi, untuk membantu orang bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesamanya, sehingga tidak ada salah paham, tidak ada salah pengertian satu sama lain. Tuhan memberikan karunia itu bagi Bezalel. Nah, saudara sekalian, saya mau katakan, pengertian itu sangat penting. Saya pernah membaca sebuah buku manajemen yang mengatakan begini. Sebuah pekerjaan di lingkungan kantor di mana engkau berada, ataupun di lingkungan tempat di mana engkau berada. Pekerjaan apapun dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat jika engkau sebagai pemimpin dapat menciptakan iklim kerja yang nyaman,
iklim kerja yang sejuk. Jadi jangan dulu bicara yang muluk-muluk. Jangan dulu bicara tentang teori A, teori B, teori C. Itu belakangan. Yang paling pokok, yang pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah iklim kerja. Di tempat engkau bekerja, di tempat engkau memimpin, itu harus diciptakan. Sebab jika ada gangguan psikis di antara orang-orang yang bekerja di kantormu, di tempat di mana engkau bekerja, itu sangat menghambat kemajuan sebuah pekerjaan. Nah, Bezalel diberikan oleh Tuhan pengertian. Dengan pengertian ini, Bezalel dapat memimpin orang-orang yang bekerja membantu dia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga yang dicatat dalam ayat yang ketiga yaitu pengetahuan. Nah, saudara sekalian, kita harus bisa membedakan apa itu pengetahuan, apa itu ilmu, apa itu ilmu pengetahuan. Ini harus jelas dulu bagi kita. Ilmu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis. Jadi jika engkau punya pengetahuan tentang bidang tertentu dan engkau rumuskan itu secara sistematis, itu namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang bersifat metodis, sistematis, dan logis, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi jika Anda punya pengetahuan, dan pengetahuan yang Anda miliki itu, Anda dapatkan dengan melewati metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan disusun secara sistematis, kemudian itu masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu adalah ilmu pengetahuan. Sementara yang selama ini kita sebut pengetahuan, pengetahuan adalah pemahaman akan satu hal yang bersifat spontan, tanpa perlu pengamatan dan penelitian yang mendalam. Jadi pemahaman yang Anda miliki begitu cepat, pemahaman yang Anda dapatkan secara spontan, dan pemahaman itu tanpa melalui pengamatan dan penelitian yang mendalam. Nah, yang Tuhan berikan kepada Bezalel adalah keahlian. Jadi kompetensi untuk mengerjakan sesuatu. Pengertian. Kemampuan untuk menciptakan iklim kerja yang baik. Dan yang ketiga adalah pengetahuan. Pemahaman yang spontan yang dia dapatkan dari Tuhan tanpa melalui penelitian, tanpa melalui pengamatan yang mendalam. Jadi Tuhan yang berikan. Nah, saudara sekalian, itulah Bezalel. Selanjutnya perhatikan ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Selain Bezalel, Tuhan juga menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Ya. Aholiab ditetapkan Tuhan untuk membantu Bezalel. Aholiab dipercayakan oleh Tuhan untuk membuat kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. Aholiab juga dipercayakan untuk membuat meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala macam perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Jadi segala hal yang terkait dengan korban itu dibuat oleh Aholiab. Selanjutnya, Aholiab juga dipercayakan untuk membuat pakaian jabatan. Jadi pakaian Harun dan anak-anaknya, pakaian imam, itu dirancang, itu dibuat oleh Aholiab. Dan minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, itu juga dibuat oleh Aholiab. Jadi ada dua orang yang Tuhan percayakan untuk merancang, untuk mempersiapkan
segala hal yang terkait dengan peribadatan kepada Tuhan. Dan dua orang itu adalah Bezalel dan Aholiab. Aholiab juga punya arti nama yang bagus. Aholiab artinya kemahku adalah Allah. Itu Aholiab. Jadi orang tuanya menanamkan harapan dan doa pada anak ini bahwa anak ini ada di bawah naungan Allah. Dan kemanapun anak ini melangkah, dia berada di bawah naungan Allah. Tuhan mengaruniakan keahlian bagi Aholiab. Membuat pakaian imam, membuat minyak urapan, membuat ukupan, membuat mesbah, membuat kemah pertemuan, membuat tabut perjanjian, membuat kandil emas, dan lain sebagainya. Luar biasa karunia yang Tuhan berikan kepada Aholiab. Nah, di sini ada kalimat yang menarik yang harus kita perhatikan. Perhatikan ayat yang ke-6. Di sini Tuhan berfirman, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi orang ahli di dalam hatinya itu Tuhan berikan keahlian. Seseorang menjadi ahli itu ada karya Tuhan di dalamnya. Tuhan memberikan keahlian bagi orang sehingga dia menjadi ahli dan lebih ahli lagi. Jadi ini mengingatkan kita, kalau engkau punya keahlian, engkau harus bertekun di dalamnya. Sebab keahlianmu itu akan menjadi tajam, menjadi berkembang baik. Jika engkau bertekun di dalamnya. Sebab jika engkau bertekun, Tuhan akan, perhatikan ayat 6, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi Tuhan memberkati engkau dan Tuhan memberikan keahlian lebih kepadamu dalam keahlian yang sedang engkau tekuni. Nah, saudara sekalian, demikianlah ulasan kebenaran firman saat ini. Sekarang apa pesannya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu bersumber dari Tuhan. Karena itu tema khotbah dalam minggu ini, ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Tuhan. Ini tema yang luar biasa, saudara sekalian. Ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Tuhan. Dan Alkitab telah membuktikan itu. Teknologi, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Bezalel dan Aholiab, semuanya itu bersumber dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Bahkan Tuhan memberikan jaminan di sini dalam ayat yang ke-6. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Tuhan yang memberikan keahlian. Jika engkau punya keahlian, sadar betul tentang hal ini. Tuhan yang memberikan keahlian itu kepadamu. Apa keahlianmu hari ini? Apa keahlianmu yang engkau miliki saat ini? Itu Tuhan yang memberikan. Keahlian yang diberikan Tuhan untuk mempermudah pekerjaanmu. Keahlian yang Tuhan berikan agar engkau benar-benar dapat hidup dari keahlianmu itu. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah titipan Tuhan bagi manusia. Diberikan Tuhan agar manusia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah. Agar manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bermanfaat bagi kemanusiaan. Jangan gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ke hal-hal yang tidak baik. Sebab Tuhan menitipkan itu bukan untuk berbuat jahat. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu bersumber dari Tuhan. Itu berarti kita harus sadar bahwa itu tidak selalu ada pada kita. Tuhan berkuasa memberikan, dia berkuasa juga mengambilnya kembali. Nah, karena ini adalah benar adanya, dan firman Tuhan mengatakan seperti itu, maka kita sebagai orang yang punya ilmu pengetahuan dan punya keahlian, mendekatlah kepada Tuhan. Mengabdilah kepada Tuhan, bersekutulah di dalam Tuhan, topang terus pekerjaan Tuhan, topang terus pelayanan dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang engkau miliki. Hal ini harus saya katakan melalui kesempatan ini.
Sebab ada orang punya ilmu pengetahuan menjadi sombong, punya keahlian menjadi sombong, menguasai teknologi menjadi sombong, lalu menganggap rendah orang lain. Dan lebih celaka lagi, dia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk keuntungannya sendiri, dan bukan untuk kemaslahatan banyak orang. Lebih celaka lagi, dia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk kejahatan. Tuhan tidak berkenan dengan cara hidup yang seperti itu. Pesan yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan Tuhan kepada manusia untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu diberikan oleh Tuhan agar kita punya kemudahan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tertentu. Pekerjaan yang rumit, dengan keahlian yang kita miliki, pekerjaan itu menjadi lebih mudah dikerjakan. Nah, sampai di sini jelas bagi kita, tidak ada manusia yang tahu segalanya. Tidak ada manusia yang punya ilmu pengetahuan yang lengkap, yang punya keahlian yang lengkap, yang punya teknologi yang lengkap. Tidak ada. Sebab semuanya itu pemberian Tuhan. Jadi yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, itu semua terbatas adanya. Sebatas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita manusia hanya tahu bidang tertentu saja. Tidak ada manusia yang tahu segalanya. Karena itu untuk apa menyombongkan diri? Di atas langit masih ada langit. Di atas pengetahuan yang engkau kuasai, masih ada orang lain yang lebih menguasainya. Nah, kalau pemahaman ini ada pada kita, bertekunlah dengan potensi dirimu. Temukan apa keahlianmu, apa minatmu, temukan itu. Dan bertekunlah di dalamnya. Kalau engkau bertekun di dalamnya, maka Tuhan akan memberikan keahlian lebih kepadamu. Karena engkau bertekun di dalamnya. Saudara sekalian, hal yang ketiga yang menjadi pesan firman saat ini. Karena Tuhan adalah sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuhan sumber keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Maka gereja dipanggil oleh Tuhan untuk selalu memberdayakan orang menjadi ahli di bidangnya. Itu tugas tanggung jawab gereja. Setiap orang itu punya potensi dan gereja harus dapat memperhatikan itu. Gereja harus dapat menemukan itu, lalu memberdayakan orang itu untuk menjadi ahli di bidangnya. Tetapi gereja juga harus berbicara keras, mengingatkan setiap orang yang ahli, mengingatkan setiap orang yang terampil, mengingatkan setiap orang yang berpengetahuan. Ingatkan mereka, wahai manusia yang terampil, wahai manusia yang ahli, wahai manusia yang berilmu pengetahuan. Semua yang Anda miliki itu adalah pemberian Tuhan. Semuanya itu adalah titipan Tuhan. Karena itu gunakan itu sebaik mungkin, mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Sebelum pemberian Tuhan itu diambil oleh Tuhan dan engkau tidak punya apa-apa. Amin.